teman-teman semuanya, memperkenalkan kami dari kelompok 79. Saya Pamones. Saya Sharon, saya Via, saya Nisa, saya Lenora. Dan hari ini kami ingin menyampaikan hasil diskusi kita tentang ide-ide IP dan strategi untuk membina komunikasi. Nilai dari IP. Yang pertama ada values and ethics. Dalam memberikan pelayanan, senantiasa memprioritaskan kebutuhan dan kepentingan pasien dengan merasa tanggung jawab. Selain itu, harus menunjukkan rasa hormat terhadap perbedaan nilai dan budaya, serta menjunjung tinggi prinsip etika dalam bersikap dan bertindak dalam pelayanan. IPE yang kedua adalah roles and responsibility. Dalam IPE, tiap anggota harus mampu memahami batas peran dan tanggung jawab berdasarkan keilmuan masing-masing, serta melakukan komunikasi untuk memperjelas peran dan tanggung jawab antar anggota. Point IPE Communication, yaitu menggunakan teknik komunikasi yang terbuka dan efektif untuk memfasilitasi diskusi dan interaksi, serta mendengarkan secara aktif dan mendorong pendapat anggota yang lain. Yang keempat ada teams and teamwork. Melalui proses pengembangan tim, peran masing-masing anggota, dan praktik tips secara efektif, kemudian ada menerapkan praktik kepemimpinan yang mendukung kolaborasi dan efektivitas tim. Strategi untuk membina komunikasi demokrasi mitra memiliki tujuan membangun hubungan yang saling percaya, terbuka, dan efektif antara mahasiswa FKKMK dan keluarga mitra agar dapat memahami kondisi kesehatan, sosial, dan lingkungan secara menyeluruh. Memiliki 5 pendekatan kepada keluarga mitra. Yang pertama adalah pendekatan awal yang ramah dan sopan. Hal ini dilakukan dengan cara sapa dengan salam dan senyum, memperkenalkan diri dengan jelas, yaitu nama, asal universitas, dan tujuan kunjungan terhadap keluarga mitra. Lalu ada menggunakan bahasa yang santun dan mudah dipahami oleh keluarga mitra. Dan yang terakhir ada mempelajari kebudayaan sehingga bisa menyesuaikan tata krama dalam berperilaku dan berbicara. Strategi yang kedua adalah membangun kepercayaan dan rasa aman. Hal ini dapat dilakukan dengan menjaga kerahasiaan dari informasi yang diberikan. Yang kedua, menghindari sikap menggurui dan menjadi pendengar yang aktif dan empatik. Yang ketiga adalah menghormati setiap adat, budaya, dan kepercayaan yang dianut oleh keluarga mitra. Strategi yang ketiga adalah komunikasi dua arah atau dialogis. Nah, ini melibatkan keluarga dalam percakapan, bukan hanya menjelaskan dengan satu arah. Kita dapat melakukan ini dengan mengajukan pertanyaan terbuka, seperti bagaimana kebiasaan makan keluarga sehari-hari, dan kami juga bisa mendorong anggota keluarga untuk berbagi pengalaman dan bercerita. Poin yang keempat, gunakan bahasa nonverbal yang positif. Pertama, kontak mata yang sopan, postur tubuh yang terbuka, dan gestur yang ramah. Kemudian, hindari nada suara tinggi atau ekspresi yang menghakimi. Yang kelima, konsistensi dan keberlanjutan. Dengan melakukan komunikasi secara berkala, bukan hanya saat adanya keperluan tertentu, dan menindaklanjuti hasil diskusi dan atau janji pada kunjungan berikutnya. Eksplorasi individu dalam bidang gizi dilakukan dengan memperhatikan pemahaman tentang pola makan keluarga mitra, termasuk bahan pangan serta pandangan mereka mengenai makanan bergizi. Di sisi lain, aspek ekonomi juga perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi kebiasaan makan keluarga mitra. Adaptasi individu dalam keperawatan dapat dilakukan dengan melakukan pengkajian secara menyeluruh, baik biologis, psikologis, sosiologis, kultural, dan spiritual, serta melakukan identifikasi masalah keperawatan. Selain itu, mahasiswa keperawatan dapat melakukan edukasi dan intervensi promotif preventif sesuai dengan masalah yang ditentukan, sehingga keluarga mitra dapat melakukan pemeliharaan kesehatan secara mandiri dan meningkatkan kesehatan. Kondisi individu dan lingkungan keluarga mitra bagi mahasiswa kedokteran bertujuan memahami keseharian keluarga dari sisi kesehatan, sisi kebiasaan, dan juga lingkungan tempat tinggal. Mahasiswa kedokteran akan menelaah pola hidup, kebersihan, dan hubungan sosial yang dapat mempengaruhi kesehatan anggota keluarga. Melalui kegiatan ini, calon dokter belajar melihat manusia secara utuh, bahwa kesehatan tidak hanya ditentukan oleh tubuh, tapi juga oleh cara hidup dan lingkungan yang melingkupinya. Bahwa kolaborasi lintas profesi penting karena memiliki peran yang berbeda, tetapi kami mempunyai satu tujuan. Dari kolaborasi, kita bisa saling bantu dan bisa lebih tahu gimana susah senangnya antar profesi. Dari kolaborasi ini, kami bisa mencapai tujuan yang bersama, yaitu menjaga dan meningkatkan kesehatan keluarga mitra kami. Selain itu, kolaborasi lintas profesi juga membantu mahasiswa memahami bahwa kesehatan tidak hanya bergantung pada aspek fisik,
tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, budaya, dan spiritual. Melalui kerjasama ini, setiap profesi dapat saling melengkapi dan mengidentifikasi masalah, memberikan edukasi dan menciptakan solusi yang lebih menyeluruh bagi keluarga kita. Proses ini juga menumbuhkan rasa empati, tanggung jawab, dan kemampuan komunikasi antar profesi yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan di dunia nyata. Dengan demikian, kolaborasi lintas profesi bukan hanya sekadar tempat untuk belajar, tapi juga langkah nyata untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara berkelanjutan. Yang kelima Yang keempat ya. Eksplorasi individu dalam bidang gizi dilakukan dengan memperhatikan pemahaman hari dan juga mendorong anggota keluarga atau mengulang itu ada. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.